Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBCA, BBTN, TINS, MDKA, dan UNVR yang banyak dibeli asing 16 Februari 2021. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 16 Februari 2021. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 Februari 2021, IHSG ditutup pada angka 6.292,40, menguat 22,07 poin, sebesar 0,35%, dengan net sell asing sebesar 379 miliar untuk seluruh pasar. Sektor pertanian mencatat kenaikan 11 poin sebesar 0,7%. Sektor keuangan mencatat kenaikan 11 poin sebesar 0,7%. Sektor perdagangan mencatat kenaikan 6 poin sebesar 0,7%. Dan ketiga sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi penguatan IHSG untuk tanggal 16 Februari 2021. Untuk grafik MACD-nya, terlihat garis birunya sudah berhasil menembus garis merahnya untuk bergerak naik ke atas, dan histogramnya sudah naik ke atas walaupun masih agak kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa secara teknikal, IHSG masih akan melanjutkan penguatannya pada perdagangan selanjutnya. Sepertinya IHSG akan bergerak mengarah ke garis resistennya yang berada pada garis angka 6.457,65. Untuk grafik akumulasinya secara umum bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai tanggal 9 Februari 2021. Dan setelah itu grafiknya mulai bergerak naik tipis sampai sekarang. Dan grafik akumulasinya berada pada garis angka 318 miliar. Terlihat grafik akumulasinya telah meningkat lumayan banyak jika dibandingkan dengan grafik akumulasi yang kemarin masih berada di garis angka 306 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah, meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai tanggal 3 Februari 2021. Dan setelah itu grafiknya bergerak naik ke atas, dan sekarang grafiknya berada di sekitar garis angka 72. Sedikit lagi akan menyentuh area jenuh belinya yang berada pada angka 80. Masih ada kesempatan untuk IHSG bergerak naik lagi. Untuk 5 saham yang paling banyak dibeli asing di seluruh pasar, yaitu 1. BBCA sebesar 83,9 miliar. Kedua, BBNI sebesar 62,2 miliar. Ketiga, ANTM sebesar 55,2 miliar. Keempat, BBTN sebesar 34,8 miliar. Kelima, TINS sebesar 20,8 miliar. Dan untuk 5 saham yang paling banyak dijual asing di seluruh pasar, yaitu 1. ASI sebesar 106,4 miliar. Kedua, ICBP sebesar 92,7 miliar. Ketiga, BMRI sebesar 88,2 miliar. Keempat, BBRI sebesar 55,4 miliar. Kelima, KPIG sebesar 33,9 miliar. Karena IHSG menguat, maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dibeli asing saja. Untuk saham BBNI dan ANTM, sudah saya bahas pada video yang kemarin. Grafiknya tidak berbeda terlalu jauh, hanya akumulasi asingnya saja yang bertambah besar. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 Februari 2021, harga saham BBCA ditutup pada harga Rp34.700, menguat 700 poin sebesar 2,06%.
dengan net buy asing sebesar 83,9 miliar dan merupakan top inflow nomor 1 dengan volume perdagangan lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat telah terjadi dead cross pada tanggal 22 Januari 2021 dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang. Dan histogramnya sudah semakin mengecil, tetapi masih mengarah ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearish-nya masih ada, walaupun kecil, dan harga saham BBSA ini masih berpeluang untuk melemah, turun ke harga supportnya yang berada pada harga Rp33.572. Apalagi harga penutupannya masih berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp35.741. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai sekarang semakin ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi asing pada saham BBSA ini sudah semakin besar, sehingga grafik distribusinya berada di area minus. Distribusi asing sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 407,70 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat mulai bergerak naik ke atas sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 Februari 2021, harga saham BBTN ditutup pada harga Rp1.930, menguat 75 poin sebesar 4,04%, dengan net buy asing sebesar 34,8 miliar dan merupakan top inflow nomor 4. Dengan volume perdagangan sekitar 2,8 kali lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat garis birunya telah berhasil memotong garis merahnya untuk bergerak naik ke atas pada tanggal 11 Februari 2021 dan sekarang garis birunya sudah berada di atas garis merahnya dan histogramnya masih bergerak ke atas semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bullish-nya sudah semakin kuat, yang artinya harga saham BBTN ini berpeluang besar untuk terus bergerak naik. Apalagi harga penutupannya sudah berada sedikit di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp1.910. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai sekarang. Akumulasi asing sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 62,922 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat mulai bergerak naik ke atas sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai sekarang. Meskipun sempat agak sedikit menurun pada tanggal 10 Februari 2021. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 Februari 2021, harga saham TINS ditutup pada harga Rp2.330, menguat 230 poin sebesar 10,95%, dengan net buy asing sebesar 20,8 miliar, dengan volume perdagangan sekitar 5 kali lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat telah terjadi dead cross pada tanggal 26 Januari 2021, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai tanggal 15 Februari 2021. Dan sekarang garis birunya sudah menyentuh garis merahnya untuk bergerak naik ke atas. Dan histogramnya masih mengarah ke bawah, tetapi sudah semakin kecil. Harga saham TINS ini
masih berpeluang untuk melemah turun ke garis MA20 yang berada pada harga Rp2.076. Apalagi harga penutupannya masih berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp2.389. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai sekarang. Semakin tinggi meskipun sempat bergerak agak sedikit menurun pada tanggal 15 Februari 2021 karena banyak diakumulasi oleh investor lokal. Distribusi asing sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 40,80 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat mulai bergerak naik ke atas sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 Februari 2021, harga saham MDKA ditutup pada harga Rp2.550, menguat 10 poin sebesar 0,39%, dengan net buy asing sebesar 19,7 miliar. Untuk grafik MACD-nya terlihat telah terjadi dead cross pada tanggal 11 Januari 2021 dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang, melandai semakin ke bawah dan histogramnya masih mengarah ke bawah dan sudah semakin mengecil. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearish-nya sudah semakin mengecil. Karena histogramnya masih mengarah ke bawah, maka harga saham MDK ini masih berpeluang untuk melemah turun ke garis MA20 yang berada pada harga Rp2.513. Apalagi harga penutupannya masih berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp2.723. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai sekarang semakin ke bawah dan grafiknya sudah berada di area minus karena banyak didistribusi oleh investor lokal. Akumulasi asing sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 11,387 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat mulai bergerak naik ke atas sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai sekarang dan ujung grafiknya agak sedikit menurun. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 Februari 2021, harga saham UNVR ditutup pada harga Rp7.025, melemah 25 poin sebesar minus 0,35% dengan net buy asing sebesar 18,8 miliar. Untuk grafik MACD-nya terlihat telah terjadi dead cross pada tanggal 16 Februari 2021 dan histogramnya berada pas pada garis 0. Oleh karena itu, harga saham UNVR ini masih berpotensi untuk turun ke harga supportnya yang berada pada harga Rp6.866. Apalagi harga penutupannya masih berada jauh dari garis resistennya yang berada pada harga Rp7.483. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 23 November 2020 sampai sekarang, menurun semakin dalam dan grafiknya berada di bawah garis angka minus 600 juta karena banyak didistribusi oleh investor lokal dan investor asing. Akumulasi asing sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 46,777 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah
sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai sekarang semakin ke bawah dan sudah mendekati area jenuh jualnya. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.